Shalom. Shalom. Apa kabar semuanya jemaat? Luar biasa. Luar biasa. Puji Tuhan. Saat ini kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, baik yang ada di ruangan ini ataupun yang ada di beribadah secara online. Kita mau terjun sejenak. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mengucap syukur untuk segala apa yang telah Tuhan beri bagi kita. Pengorbanannya di kayu salib membuktikan begitu besar kasih Dia kepada kita. Mari sama-sama kita katakan, kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah. Kasih, lebih sungguh lagi kita katakan kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah. Kasih-Mu, katakan karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus tetap ku kagumi. Jemaat saya ditutup untuk berdiri. Kita mau lebih sungguh lagi masuk dalam hadirat Tuhan yang mengatakan kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya kami temukan di dalam-Mu, Yesusku.
Amin. Kami bersyukur Tuhan kami ada di hadapan-Mu hari ini. Ya. Karena anugerah-Mu yang terlalu besar yang menyertai semua hidup Ya. kami. Amin. Kami naikkan ucapan syukur bagi-Mu ya Allah yang mengasihi kami. Amin. Bapa, kami serahkan hidup kami pada Tuhan pagi ini. Kami ingin Amin. menyanyikan lagu pujian bagi Kristus. Amin. Karena itu urapi kami dan kuduskan kami Tuhan. Sehingga pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Ya. Urapi para pelayan-pelayan Tuhan. Ya. Mulai dari musik, singer, liturgis, Amin. atau yang berbicara. Urapan turun memberikan kami kekuatan yang baru. Ketika kami pulang, kami tahu bahwa Allah kami sudah bangkit dari antara Ya. orang mati. Amin. Dan tetap hidup untuk selama-lamanya. Ya. Mempersiapkan tempat bagi kami. Ya. Supaya suatu hari kelak Tuhan dari kami tidak akan terpisah lagi. Amin. Percaya itu akan terjadi di tengah-tengah kami. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan mengambil pimpinan bagi kami sekalian. Amin. Urapi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami percaya ketika kami memanggil nama Yesus, roh jahat sudah tersingkir. Dalam nama Yesus. Dan urapan Allah terus menyertai kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Masih kuat untuk berdiri? Ya, kita percaya bahwa hari ini Tuhan telah bangkit dan kita juga harus bangkit dari semua masalah yang ada dalam kehidupan kita, dari semua kelemahan tubuh kita. Kita percaya bahwa kebangkitan Tuhan adalah kebangkitan dalam diri kita juga. Mari kita akan merayakan bahwa Yesus telah bangkit. Katakan, rayakan Yesus, rayakan. Katakan, rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Katakan, Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Katakan, Dia bangkit,
dalam kehidupan kita. Mari kita bangkit, kita kalahkan semua tipu daya iblis dalam hidup kita. Amin. Silakan duduk saudara-saudari. Saat ini kita akan menyiapkan hati kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa kehidupan kita hanya ada dalam Tuhan, dan kita mau siapkan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi rema bagi kehidupan kita. Karena hanya saling Tuhan.
Tuhan, agar tidak seorang pun yang tidak menerima bagian yang kekal. Amin. Yang diberitakan sebentar oleh hamba-Mu melalui rencana dan rancangan yang Tuhan sudah rancangkan bagi kami. Roh jahat singkirkan dari tengah-tengah kami, dan kami percaya Roh Allah sudah hadir di tengah-tengah kami. Dan jamah satu persatu yang hadir Tuhan. Rahasia firman-Mu terungkap di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Yesus yang mengasihi kami. Kami buka hati kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Masih ada yang belum jawab. Shalom. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita. Bilang kanan kirinya, selamat Paskah. Jauh ini aja. Selamat Paskah. Puji Tuhan. Biarlah kuasa dari kebangkitan Kristus hadir di tengah-tengah kita. Amin. Memberkati setiap kita. Bilang kanan kiri, kamu diberkati. Kamu diberkati. Enak ya, kamu diberkati. Amin. Semua mau diberkati. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, selamat datang. Thank you. Ini kacamata gak tahu udah berapa hari gimana. Ya, saudara yang kasih di dalam Tuhan, hari ini selamat datang. Saya sampaikan kepada yang pertama kali hadir di tengah-tengah ibadah kami. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, ada beberapa yang memang baru kelihatan kali saudara belum kenal. Nanti ibadah selesai boleh kenal dengan mereka ya. Coba yang pertama kali datang, yang pertama kali, biar anak Tuhan, biar jemaat yang saya pimpin juga yang pertama di sini maksudnya. Nah, boleh berdiri. Siapa ya. Ada papa, ada mama, ada anak-anak. Selamat datang ya. Nah, mereka ini yang hadir, terima kasih pertama kali dalam ibadah raya di sini. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mereka bukan orang asing. Mereka ini jemaat kami di TSS sana. Sudah lama, dari mereka muda, ya sekarang udah sedikit tua gitu ya. Dari mereka muda, kenapa saya bilang sedikit, gak banyak ya, anaknya udah besar. Nah, dari muda itu satu rombongan tuh, Bu Julia, Pak Gideon ya. Nah, mereka ini dari belum ada apa-apa, maksud saya dari belum punya anak gitu, masih muda banget di dalam pelayanan di Jembatan 5 sampai mereka diberkati, sampai mereka punya anak ya. Anaknya banyak lagi, gak dikit 3 loh ya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tapi karena memang ya tinggal di Tangerang, ke Jembatan 5 TSS kan jauh banget gitu ya. Jadi saya bilang di sini juga jemaat kita gitu ya. Jadi puji Tuhan mereka hadir hari ini, kita sambut mereka sebagai keluarga jemaat kita. Amin. Puji Tuhan. Kita buka hati kita untuk pembacaan Alkitab hari ini. Kita akan mengambil dari dalam kitab Injil Markus. Kitab Injil Markus pasalnya yang ke-16, kita membaca mulai dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Belakang jelas? Jelas ya. Markus 16 ayat 1 sampai dengan ayat 8 ya, bisa di tembak ke depan. Kalau ada yang mau baca boleh, tapi kalau mau baca Alkitab, yang nggak mau Alkitab, gereja menyiapkan Alkitab cukup banyak. Ya, ayat 1 sampai dengan ayatnya ke-8 dari Markus 16, semua sudah dapat? Saya memulainya ayat pertama dan ayat kedua, silakan para bapak-bapak pria.
pria ya. Kemudian berikutnya tentu habis laki-laki, habis pria, pasti wanita. Markus 16 ayat pertama dengan tema yang kita sudah lihat di Alkitab, kebangkitan Tuhan, kebangkitan Yesus ya. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salomo membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata kepada yang lain, siapa yang membelikan batu itu bagi kita dari kubur? Ayatnya keempat, tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tapi orang itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang di sana dulu. Dia telah bangkit, dia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Ayatnya yang ketujuh, tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia atau Yesus mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat Yesus seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan itu, sebab getar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa pada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-teman. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantara murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tidak terbisahkan tentang kesalahan yang besar itu. Amin. Ya, sekarang kita balik. Saya wanita, baru pria. Saya mulai ya. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan mereka benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata satu kepada yang lain, siapa yang akan membelikan batu itu baik kita dari pintu kubur? Ayatnya keempat, tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling atau tidak lagi lengket di kuburan. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat saudara yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Dan mereka sangat terkejut. Tetapi orang itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang bisa sekarang itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Nah, saya ayat 7, nanti 8 semua. Ini ayat 8 agak panjang ya. Jadi saya juga mulai dari ayat 7. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia atau Yesus mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat Yesus seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Sama-sama. Lalu mereka keluar dari lari meninggalkan kubur itu, sebab getar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa pada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri berkata kepada murid-muridnya memberitakan di pintu barat berita yang kudus dan tidak mengatakan apa-apa itu. Amin. Amin. Jemaat yang kekasih di dalam Yesus, ini hari kebangkitan Yesus. Coba bilang kanan kiri, Yesus kita tuh bangkit. Jangan terus Yesus kita bangkit, tak tidur. Yang kencang, Yesus kita bangkit. Yesus kita bangkit. Dahsyat, kita punya Tuhan yang bangkit. Amin. Sekarang dia ada di surga, namun
kuasanya ada pada kita. Kuasa apa? Kuasa kebangkitannya. Ya. Ada menyertai semua orang percaya. Baiklah, kita coba memulai, kita membahas dari ayat yang pertama setelah lewat hari Sabat. Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk dikubur dan meminyakkan Yesus. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, apa yang kita dapat dari ayat pertama ini? Kita melihat ada beberapa jemaat Yesus yang mula-mulai. Ada berapa orang? Maria, Salome, Maria ibu Yakobus itu ya. Mereka ini ngapain? Mereka inilah orang-orang yang mencintai Yesus. Orang-orang mencintai Yesus yang tidak pernah berhenti. Korban mereka besar dengan Yesus. Waktu Yesus ditangkap, mereka ada. Mereka mengikuti dari jauh. Karena saat itu nggak ada orang yang dekat dengan Yesus bisa berdiri bersama-sama dengan Yesus, nggak ada. Tapi wanita-wanita ini udah diusir, pasti diusirlah orang perwira-perwira pada saat itu. Perwira Roma itu orang yang paling kejam. Tapi wanita itu terus mengikuti perjalanan Golgota. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, mereka mengasihi Yesus. Mereka tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Maka ketika Yesus berada di kayu salib, mereka nggak ngeluh, nggak bilang gini, kok kau Yesus itu Tuhan, kok mati di kayu salib. Banyak orang dunia juga bertanya seperti itu, Yesus kalau Tuhan kok mati di kayu salib? Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, firman Allah katakan Yesus itu pasti Tuhan. Jadi siapa sih Allah kita yang sebenarnya? Adalah Yesus. Amin. Karena Yesus adalah kepenuhan yang pasti. Kepenuhan roh Allah yang jadi manusia. Mungkin orang yang tidak mengenal Dia tidak mengerti kok Allah jadi manusia. Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, manusia gak mungkin bisa menebus dosa manusia. Karena kita semua dari darah orang yang tidak punya Allah dalam hidup kita. Kita ini manusia yang lahir dari darah daging. Ada gak di antara kita nih yang lahir gak punya papa gitu ya? Kita semua punya. Kita semua punya orang tua dari darah dan daging. Saudara yang kekasih di dalam Yesus, tapi Yesus sebagai manusia bukan terdiri dari darah dan daging. Maria gak pernah nikah dengan Yusuf. Memang tidak harus mereka nikah untuk melahirkan Yesus, karena Yesus bukan darah daging manusia. Jadi Maria dan Yusuf ngapain? Hanya dipakai untuk melindungi waktu Yesus masih kanak-kanak, kalau saya katakan seperti itu. Jadi ada silsilahnya. Maka melalui kelahiran. Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, namun Yesus bukan manusia. Diperdebatkan di luar, di orang-orang yang gak percaya Yesus, di orang seberang berkata, mana mungkin Allah jadi manusia? Buat mereka, tapi buat kita, buat firman Tuhan, Allah jadi manusia. Gak usah ragu. Memang Yesus adalah Allah kita. Amin. Yang sekarang ada di kerajaan surga mempersiapkan tempat bagi semua saudara. Yohanes 14 ayat 1, 2, 3 berkata, kalau tempat itu udah siap, itulah hari yang besar yang dinantikan orang percaya, yaitu hari kedatangan Yesus yang kedua kali, yang menyambut semua orang yang percaya. Saudara semua disambut dan diubahkan untuk dibawa ke dalam kerajaan yang kekal. Yang mati pun dibawa. Jadi orang-orang mati sekarang nanti akan mengalami kebangkitan. Iya,
Di mana mereka berada sekarang ini? Mereka disimpan di Firdaus, nggak boleh jalan-jalan. Jadi anak Tuhan jangan bilang kalau pasca bapakmu balik yang udah pulang ke rumah Tuhan, yang enggak. 3 hari mereka akan balik kalau baru meninggal, enggak. Begitu Tuhan mengambil mereka, mereka enggak akan kembali ke dunia ini lagi. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, disimpan menanti hari kedatangan Tuhan kedua kali. Kubur-kubur akan membangkitkan dan terbuka, orang-orang mati di dalamnya akan mengalami kebangkitan yang luar biasa. Tidak ada satupun yang tidak bangkit. Cintailah Tuhan dengan hati yang sungguh, amin. Amin. Ya biarlah kita tetap hidup di dalam Dia apapun yang kita alami. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, Maria, 2 Maria ya, 1 Salome, mereka pergi kemana? Membeli rempah-rempah. Saya menilai ayat 1 ini jemaat Tuhan, orang yang cinta Tuhan, yang ngikutin Tuhan itu bisa berkorban. Ya, kita belajar berkorban buat Tuhan. Berkorban apa? Kalau di sini ada 2 pengorbanan yang saya melihat. 1, pengorbanan waktu mereka berjaga-jaga. Ya mereka jaga-jaga, jangan sampai fajar ini lewat. Nah kita kan suka mengadakan sesuatu ya, misalnya kita mau berangkat jam 5 pagi. Saya pikir di antara kita pasti ada yang nggak bisa tidur. Tidur jam berapa ya? Lihat jam lagi, oh belum tidur lagi. Jam berapa ya? Pasti begitu. Ini saya rasa sama. Ini para wanita ini berjaga-jaga karena mereka mau hari yang ketiga mereka ada di kubur Yesus. Mereka berkorban dengan waktu. Dan pada saat itu nggak seamal kita sekarang dari rumah bisa jalan ke gereja. Pada saat itu tentara-tentara Romawi itu sedang berjaga-jaga. Di mana-mana ada ditaruh tentara Romawi untuk berjaga-jaga, jangan sampai mayat Yesus dicuri. Lalu pengikutnya bilang Yesus bangkit. Dijaga ketat ya, dijaga ketat. Kubur itu juga dijaga. Maka Alkitab berkata kubur itu disegel. Disegel dengan segel yang kuat. Ditendang pun nggak bisa. Itu kubur berat. Nggak ada yang bisa buka. Ditutup, disegel begitu rupa supaya yang mati pun jangan bangun dari sana. Di dalamnya nggak ada udara. Disegel begitu rupa. Saudara yang terkasih di dalam Yesus. Nah kita lihat cinta yang besar ini. Mengorbankan waktu. Mengorbankan uang juga. Alkitab berkata mereka membeli rempah-rempah. Kalau beli pasti pakai uang. Mereka ini wanita-wanita yang nggak punya toko gede gitu ya, tapi mereka mempersiapkan untuk membeli rempah-rempah yang Tuhan mau dari hidup manusia, dari orang yang percaya, tidak ingat dirinya sendiri, bisa berkorban untuk pelayanan. Nah kita lihat korbannya membeli rempah-rempah ini mahal. Saya pernah ke sana dan saya melihat harga rempah-rempah itu mahal, maka saya nggak beli. Rempah-rempah yang mereka jual ini untuk kemudian dibuat minyak yang disebut minyak wangi, yang punya mutu yang nomor 1. Ini rempah-rempah mahal. Mereka bersama-sama, mereka beli yang mahal buat Yesus. Artinya mereka memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saya rindu dan saya percaya saudara datang dari rumah merindukan apa? Memberi yang terbaik buat Tuhan. Hidup kita berikan kepada Tuhan, itu yang terbaik. Jadi saya percaya mulai hari ini setiap jemaat kalau datang di gereja, tidak lagi duduk tutup mata lama-lama ngantuk. Ya kan, ada nggak? Ada. Lihat kanan kirinya tepuk tangan mahal banget gitu. Dia sendiri tepuk tangannya gini. Ada nggak bertobat?
Ya dong. Ya. Ada lagi datang lihat kanan kiri, dia tepuk tangan nggak ya? Kalau dia nggak tepuk tangan, saya nggak usah ikut tepuk tangan. Menjalar ini nanti. Mau diberkati? Amin. Mau diberkati? Amin. Hidup kita korbankan buat Yesus. Tanya kanan kiri, korbanin buat Yesus hidupmu benar-benar hidup. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, ini mereka korbankan uang mereka, mereka korbankan waktu mereka, mereka korbankan keamanan mereka. Pada saat itu saya tadi bilang gak aman, tapi mereka korbankan keamanan mereka, jalan mereka, kelompok kecil, jalan ke kubur. Sedangkan saat itu yang ada dalam perjalanan ke kubur itu rawa, dijaga ketat, dijaga ketat. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tapi sampai juga mereka ke kuburan. Ya seperti apapun susahnya hidup jemaat Tuhan, saya percaya kita akan sampai bersama dengan Tuhan. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, sampai di kubur kaget. Pernah kaget ya? Kalau kaget kan jantungnya berdebar gitu ya, tapi bukan sakit jantung. Wah, kok kubur Yesus terbuka? Ini yang datang pikiran pun secara manusia yang dalam ketakutan. Kemana ya Tuhan Yesus ya? Mayatnya ditaruh di mana ya? Saya yakin Alkitab tidak tuliskan itu, tapi saya yakin mereka murid wanita Yesus ini cari di balik batu nggak ada, cari di balik kubur nggak ada, cari di taman itu nggak ada, semua nggak ada, Yesus nggak ada. Saudara yang kekasih, di tengah-tengah kecewa dan khawatirnya mereka, di mana Yesus? Kemudian ada yang berkata, dia tidak ada di sini, tapi dia sudah bangkit dari antara orang mati. Kita punya Yesus, bukan Yesus yang mati. Amin. Amin. Sekalipun tersalib manusianya, diturunkan, dikuburkan, tapi kita punya Allah yang namanya Yesus. Allah bangkit dari antara orang mati. Bilang kanan kiri, jangan lemes lagi, Yesus kita tuh bangkit. Bangkit dari antara orang mati. Kubur nggak bisa menahan tubuh Yesus. Kubur nggak bisa menahan tubuh Yesus. Kenapa? Karena tubuh Yesus itu tubuh ilahi. Ya kalau misalnya kita nih dikuburkan gitu, lalu misalnya saya nguburin orang nih, lalu saya bilang gini dengan orang, bangun, jangan tidur di kubur, bangkit. Nanti kalau benar-benar orang itu bangkit, nggak ada lagi orang mau ke kuburan, ketakutan, keluarganya aja lari. Manusia pasti akan kembali karena dari sanalah kita berasal. Tapi jiwa kita tidak dalam kubur. Ketika kita Tuhan ambil, kita udah pulang bersama-sama dengan Tuhan, disimpan di Firdaus, tempat yang udah aman, udah enak. Menunggu apa? Waktu Yesus berkata di Yohanes 14, kalau tempat itu sudah siap, dia akan bawa kita dari Firdaus bersama-sama semua orang percaya, yaitu kedatangan yang kedua. Orang mati ikut dia, orang hidup diubahkan, masuk di tempat yang disiapkan Tuhan saat ini bagi kita sekalian. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bumi tidak sanggup menahan tubuh Yesus. Karena tubuh Yesus bukan dari bumi ini. Ingat waktu malaikat bilang kepada Maria, Maria, engkau akan hamil, mengandung, kandunganmu adalah Roh Allah. Jadi ini benih sorga, Roh Allah. Jelas bumi
kudus, tubuh yang dari roh, tubuh yang punya Yesus, bumi ini gak sanggup. Maka kuasa itu membangkitkan dia pada hari yang ketiga. Dari awal para orang tentara-tentara Romawi itu sudah diajar yang sesat. Diajarkan kalau ada yang cari Yesus yang gak ada itu bilang aja Yesusnya dicuri, Yesusnya gak bangkit. Tapi kuasa kebangkitan Yesus gak bisa berhenti. Dia terus bekerja selama 40 hari supaya setiap orang melihat bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Itulah Tuhan kita. Bukan hanya bangkit dari antara orang mati, tapi naik ke surga, menyiapkan tempat bagimu dan saya. Kalau tempat itu sudah siap, makanya pasti kita dipanggil pulang oleh Tuhan. Saudara yang kasih di dalam Yesus, ayat pertama tadi ayat pengorbanan. Kalau saya bilang hidup ini harus berkorban untuk Tuhan. Harus. Mau datang ibadah juga harus bisa berkorban. Saya paling kesel kalau bangunin orang. Bangun ibadah, ya 5 menit lagi. Bangun ibadah 5 menit lagi, akhirnya terlambat. Ayo, ya bertobat. Yang ada kayak gitu bertobat. Harus berkorban ya. Bangun aja harus berkorban. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, dan kita melihat tidak ada pengorbanan yang sia-sia. Murid-murid ini yang datang enggak ada siapa-siapa dengan mereka, tapi mereka melihat Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Bukan hanya melihat, saya yakin ketika mereka bertemu dengan Yesus, kuasa kebangkitan itu mendorong hidup mereka untuk tetap setia kepada Tuhan. Ayat 2 berkata, dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Ayat 3, mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita? Batu apa? Pintu kubur. Berat, berat banget itu. Berat banget, 10 orang tuh gak bisa ngangkat itu batu. Ya memang udah disiapkan supaya Yesus jangan keluar dari dalam kubur itu. Jadi batunya kuat, batunya berat, nggak bisa didorong orang. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, kuasanya membuat batu itu terguling. Berarti batu itu nggak ada apa-apanya. Amin. Batu itu nggak ada apa-apanya. Seberat sebesar apapun kuasa kebangkitannya itu menggoncangkan kubur itu, membuat gempa bumi yang besar, batunya terguling-guling lepas, menandakan kuasa kebangkitannya tidak berhenti pada saat itu saja, tapi sampai hari ini. Mungkin sebagai orang hidup di tengah-tengah dunia ini, orang yang bekerja di tengah-tengah dunia ini, keluarga di tengah-tengah dunia ini, punya masalah juga yang berat, iya. Kadang-kadang, aduh Tuhan, berat banget yang kualami. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau batu itu terguling karena kuasa kebangkitan Yesus, saya tetap beriman, apapun yang kita hadapi, yang kadang-kadang membuat kita takut, gentar, khawatir, dan ngeri, akan dihalaukan oleh kebangkitan Kristus bagi kita. Amin. Saudara pemenang, bilang kanan kiri, kita nih pemenang. Karena itu jangan malas datang kepada Tuhan. Saya mau katakan, orang yang gak setia dengan Tuhan itu masalahnya gak terkendalikan. Orang yang gak datang kepada Tuhan itu membuat kesempatan iblis masuk dan mengocok orang itu, sehingga hidupnya gak
gak bisa lihat kemurahan Tuhan, gak bisa lihat berkat Tuhan. Maka dari itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan setia, kuasa kebangkitan itu ada pada kita sekalian. Amin. Ada. Sekalipun masalah kita besar, saya yakin kuasa Tuhan pun gak pernah meninggalkan orang yang mengasihi dia. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mereka pergi ke kubur dengan bertanya-tanya siapa kelak yang membaringkan tutup kubur itu. Tapi ketika mereka datang, kubur itu terbuka. Lain lagi pikiran mereka. Nah, kok kuburannya terbuka? Yesusnya di mana? Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mereka cari-cari nggak dapat, sampai Yesus sendiri yang datang pada mereka. Itulah kuasa kebangkitan. Nggak ada jalan yang Tuhan nggak bukakan bagi orang-orang yang percaya. Amin. Kuasa kebangkitan itu ada sampai kapan? Sampai kita semua dunia ini berlalu dan kita jumpa dengan Yesus. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat ini, bukan hanya besar, sangat besar dan sudah terguling. Ayat 4. Ada yang mau baca ayat 4 daripada duduk diam? Ayo silakan baca yang kencang, tapi jangan buru-buru. Boleh? Biar David yang suka baca. Ayat 4, tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Amin. Ya, jadi batu yang sebesar apapun tidak bisa menghalangi kuasa kebangkitan. Hidup manusia biasa kalau ada masalah, tapi kita percaya bahwa masalah itu akan digulingkan oleh kuasa kebangkitan. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita maju lagi kepada ayat yang kelima. Siapa mau baca silakan. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Kayaknya belum habis deh. Mereka pun sangat terkejut. Ada yang duduk di sana. Jadi bukan hanya kosong, ada kuasa itu. Ada kuasa yang duduk di sana. Kita lanjutkan ayatnya yang berikutnya, 6. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Dia telah bangkit, dia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka memandikan dia. Ya, itu malaikat. Berkata apa? Yesus nggak ada di sini. Yesus nggak ada di kubur. Kubur nggak bisa menahan dia. Dia sudah bangkit dari antara orang mati. Berarti kubur itu kosong. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, kubur itu untuk sekarang kubur itu tempat Tuhan mengembalikan manusia ke bumi. Jadi kalau ada yang meninggal di kubur itu lama-lama hancur, kembali kok ke bumi. Makanya jangan bilang begini, wah 3 hari baru bangkit, seminggu baru keluar. Gak ada. Begitu Tuhan memanggil dia pulang, kembalikan dia ke kubur. Justru kalau kita tidak kembalikan manusia itu ke kubur, kita salah. Salah. Jadi bagaimana Bu dengan misalnya nih di kerajaan Mesir atau di Toraja, itu ada orang yang sudah ratusan tahun itu masih utuh, dikeringkan, kemudian bukan hanya dikeringkan, dikasih balsam yang bisa mengawetkan mayat itu sampai ratusan tahun. Saya belum pernah ke Toraja, tapi teman saya yang sudah pernah ke Toraja itu, sekarang kan tempat itu dibuat untuk turis. Kalau turis ke Toraja, itu dibawa ke tempat orang-orang mati yang di Toraja di atas gunung itu masih utuh.
Bahkan ada waktunya mereka gantiin baju yang lama-lama kan hancur gitu ya, koyak gitu, diganti dengan baju yang baru. Bagaimana dengan begitu? Ya itu terserah mereka, tapi salah. Kenapa salah? Alkitab bilang engkau dari debu dan akan kembali kepada debu. Jadi kalau orang percaya yang meninggal, kalau mau langsung dikubur ya silakan. Tapi kalau masih mau nunggu, ada yang dari jauh-jauh luar negeri gitu, mereka diformalin, boleh nggak? Boleh aja, karena bukan formalinnya buat ngeringan mayat ya. Formalinnya supaya jangan bau, supaya jangan rusak itu tubuh dalam berapa hari saja itu. Jadi yang datang enggak, kok bangke gitu ya kan? Nah itu masih aman. Tapi kalau diawetkan buat selamanya, salah nggak kita? Kita juga salah. Orang dia harus kembali kok ke asal mereka. Jangan ditahan gitu. Sesayang kita seperti apapun jangan ditahan. Nggak boleh. Malah Indonesia kalau orang simpan mayat dihukum bro. Dihukum nggak Pak Fred? Dihukum. Kenapa? Mengganggu kan? Jadi kita lihat kata Alkitab kepada kita, kuburnya kosong. Saudara kalau pergi kubur boleh nggak? Silahkan aja kok. Saya juga Pak Yosua meninggal, kadang-kadang kalau saya kubur kayak minggu lalu saya kubur keluarga Ginting itu, saya mampir kok, saya kasih bunga. Malah saya bilang dengan yang meninggal tuh bunganya banyak banget, bagi dikit gitu. Iya, jadi saya taruh bunga nggak apa-apa, tapi saya nggak pernah bilang tidur ya Pak dengan tenang. Saya nggak ngomong apa-apa. Yang ikut saya bisa dengar, saya nggak ngomong apa-apa. Atau saya berdoa, ya berdoa dengan orang di kuburan itu. Nggak perlu. Saudara kalau berdoa di kuburan berkata-kata itu yang dengar setan loh. Sebab setan tuh banyak di kuburan. Coba orang gila yang Tuhan Yesus sembuhkan, namanya apa? Legion. Legion tuh banyak banget. Tinggalnya mereka di mana? Di kubur. Di kubur-kubur mereka nangkring. Cuma kita nggak bisa lihat. Tapi nggak usah takut. Boleh nggak kunjungi kubur? Boleh. Boleh nggak kita nyekar? Orang bilang nyekar, taruh bunga. Boleh. Yang nggak boleh itu kita jangan ngomong sama orang mati. Hari ini semua sadar ya. Mau kawin ke kubur dulu. Saya sering lihat tuh, saya tanya dengan anak muda dulu, orang kamu ngapain di sini? Ini kuburan mama saya, Bu. Saya tahu, tapi ngapain kamu di sini? Ya mau pamitan tuh sama mama. Kamu mau kemana? Saya bilang, mau nikah. Oh jadi kalau nikah pamitan sama mama, bertobat, saya bilang. Jangan, nggak boleh. Kuburan jangan diajak ngomong. Habislah sampai di sana, jadi jangan ajak ngomong. Kalau kita nyekar aja, mengingat ini loh keluarga saya, ini loh orang tua saya, nggak masalah. Yang bermasalah tuh kalau kita tuh ngomong, ya. Nih biasanya wanita nih, ibu-ibu yang kehilangan itu kadang-kadang ngocehnya ngaco. Kenapa ngocehnya ngaco? Pak tungguin saya ya, saya nanti nyusul kamu ya. Ada nggak gitu? Sering saya dengar. Kalau saya dengar deket di mana saya ada, saya bilang pulang-pulang sini saya doain kamu. Kuburan diajak ngomong, ya. Kita udah lepas dari hal yang begitu. Kalau dulu ya, Pak bangun Pak, makan Pak, ada pai samke ya kan? Ada samcan, makanlah yang kenyang buat 1 tahun, nanti saya datang lagi camping. Nah itu benar itu. Buat mereka yang nggak percaya Tuhan ya kan, sampai hari ini masih dikerjakan masih. Pas kemarin, minggu lalu yang saya bilang saya pergi kuburin keluarga Ginting itu kan nggak terlalu jauh dari Bapak.
Sudah mereka udah kubur semua, mereka pulang, ya saya belum pulang. Saya mau nikah aja sebentar gitu, terus mau lihat kuburannya dibenerin, dipotong enggak? Karena kita kan ada bayar orang motong. Nah, dari kuburan bapak itu ada berapa 3-4 kuburan lain. Di situ ada kuburan, ditulisnya ada di misalnya itu ada salib. Tapi apa yang saya lihat, ada kue mangkok merah dan coklat, ya, ada apel, ada jeruk, terus ada lagi makanan yang lainnya. Saya lihat di kuburannya ada salib, tapi kok mereka nyuguhin makanan ini gitu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tapi yang lain nggak cuma satu kubur itu, supaya yang mati makan. Itu salah berpikir, tidak Alkitabiah. Nah, sebenarnya paling enak loh orang Kristen kalau pergi dipanggil Tuhan pulang, nggak pakai biaya gede-gede. Coba orang mau cembeng itu bisa berantem kakak adik, lu kasih berapa? Kita patungan, ya kan? Kalau percaya Tuhan nggak usah kayak gitu. Kamu mau datang ya, yang kan silakan. Enggak, ya udah nggak apa-apa, nggak didatengin malam, nggak ada. Sebab orang percaya begitu nyawanya terlepas, engkau dan aku ada di Firdaus, kata Tuhan. Itu firman. Ya, kita kembali ke Alkitab. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang jangan ngantuk tuh. Ayat berapa tadi? Ayat 6, udah mau selesai loh. Coba dibaca lagi ayat 6-nya. Dan tetapi orang, ya, jangan takut. Nah, kubur itu kosong. Kalau kubur sekarang enggak kosong, tapi nyawa jiwanya udah nggak di sana. Amin. Sebab apa? Ada proses tubuh kita ini harus jadi tanah. Makanya 3 hari orang 2 hari aja, nggak nyampe 2 hari deh. Saya pernah nih saya bilang ke orang meninggal begini, di keluarganya, bukan orang meninggalnya. Dia meninggal pagi-pagi. Karena kita mau kubur sore, ya bapak ini nggak punya anak, nggak punya istri, ini sendirian nih orang TSS nih. Mau kubur kapan? Saya tanya ponakannya. Hari ini aja bu, langsung. Nah, benar-benar cari kubur segala kan butuh waktu kira-kira kurang lebih 5-6 jam. Ya udah nggak usah diformalin, saya bilang kayak gitu. Kira-kira jam 1 siang itu mulai keluar air semua ini. Makanya saya lihat kayak gini nih orang yang tidak diformalinnya, airnya keluar semua. Setelah itu mulai laler datang, itu mulai bau. Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, kita harus dikubur supaya nggak bau, kita nggak merusak sekitar kita, dan kembalikan tubuh ini ke bumi. Ya, semua kita harus kembalikan, nggak perlu ditahan-tahan karena memang waktunya sudah selesai. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jadi saya perhatikan ya, tambah siang tambah jam, airnya keluar semua dari tubuh. Itulah proses. Mau dikubur sore sudah nggak usah, sudah selesai semua jam 1 kita berangkat. Saudara, karena memang terbuat dari bumi, harus kembali kepada bumi. Itulah proses hidup manusia. Tapi jiwa kita sudah tidak berkeliaran di bumi lagi. Ada ajaran yang bilang, dia masih lihat nih dari atas, lihat kita apaan? Jangan ngarang. Firman Tuhan berkata, ketika nyawa kita terlepas, langsung kita dibawa ke Firdaus. Nggak boleh jalan-jalan. Yang jalan-jalan itu adalah siapa? Setan. Makanya jangan ngajak mayat ngomong. Ya, apalagi telepon dengan mayat, jangan. Jangan ngajak ngomong. Suatu kali memang sangat lucu di dunia inilah tempat lucu ya. Saya lagi berdiri dekat peti orang meninggal. Karena kadang-kadang mereka nggak mau taruh peti kan saya nggak hadir.
takut ya. Udah siap semua. Ya udah masuk peti gitu ya. Si adik ini telepon kokonya. Kokonya bilang kayak gini nih. Udah umur loh, bukan koko baru 15 tahun. Udah umur 40 lebih hampir 50. Kokonya bilang, aku mau ngomong dong dengan mama. Hah, kaget. Ini perempuan juga nih, anaknya nggak izin dulu ke saya lah gitu loh. Bu, koko mau ngomong gitu. Enggak, dia langsung kasih handphone dia di telinga mamanya. Nah, saya nggak tahu kokonya ngomong apa, tapi sedikit kedengaran. Kokonya bilang gini, mama, aku sayang mama. Selamat jalan ya mama. Ya udahlah, dia tidak mengerti apa yang dia buat. Ya kan, orang mati diajak ngobrol pakai handphone. Kita nggak ada lagi, amin. Bilang sebelahnya kita nggak kayak gitu. Nggak ada lagi kita yang model kayak gitu. Setiap kali orang meninggal itu sudah bersama dengan Tuhan, nggak butuh handphone lagi. Haleluya. Saudara yang kasih ya Tuhan, ayo ngantuk gak? Ayat berapa tadi? Hah? Ada yang 7, ada yang 9. Kayaknya saya nggak baca sampai ayat 9 ya. 7. Kalau gitu ayat berapa sekarang? Tolong anak muda, orang tua juga boleh baca ayat 7 itu yang keras, supaya kita pulangnya cepat nih. Tetapi sekarang Lah, kenapa double ngomongnya? Gak apa-apa bangun, jadi ada yang tahu, oh ini yang baca gitu. Gak apa-apa, beli bangun. Oh, Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. saudara yang terkasih di dalam Tuhan, nih Yesus masih jalan-jalan, ya kan? Mau kemana dia? Galilea. Nanti dia tampak lagi ke lain-lain murid. Berarti Yesus masih jalan-jalan. Kalau gitu orang mati masih jalan-jalan. Beda. Ya, saya percaya bahwa saudara sudah bisa membedakannya. Yesus itu sudah mati, masih harus kerja lagi selama 40 hari. Kalau saya mati, saya tak perlu kerja 40 hari lagi, masuk kubur, selesailah sudah tugas dan lelah. Yesus masih harus kuatkan jemaatnya. Kenapa? Kegoncangan terjadi. Yesus anak Allah mati di kayu salib dan dikuburkan. Semua orang bertanya-tanya, kalau dia Yesus, kok dia mati sampai hari ini? Ada yang tanya. Dia harus datang membuktikan diri kepada para murid. Maka dia datang dan kelompok murid-murid yang sedang mengunci pintu, dia bilang kepada Thomas, tusuklah tanganku. Saudara yang dikasihi dengan Tuhan, tangan yang berlubang itu gak akan pernah tertutup sampai Yesus datang nanti. Tangan yang berlubang itu tidak pernah tertutup. Tanda dosa manusia sudah ditanggung di atas kayu salib. Jadi kalau orang bilang ketemu Yesus dan Yesusnya dia nggak lihat tangan tersalib, itu bukan Yesus. Kan firman Tuhan berkata waktu dia mengangkat tangan dari bukit naik ke surga, Tuhan Yesus bilang apa? Sebagaimana aku pergi, aku akan kembali dalam keadaan yang sama. Tangan diangkat, berarti tangan yang berlubang di paku itulah tangan Yesus juru selamat kita. Itu salah satu bukti. Itu bukti kasih yang besar, pengorbanan yang besar, dan tanda itu pasti masih ada sampai kita ketemu dengan Yesus. Itu pasti. Suatu hari, singkat aja, ada seorang wanita pernah juga ke Indonesia, saya pernah tatap muka dengan dia.
Wanita ini namanya Betty Dexter. Dari kecil dia menderita, seluruh kanker ada di dalam tubuhnya. Suatu hari dia nggak sadar. Semua orang bilang dia mati. Dia bilang apa? Saya juga mau kok kalau Tuhan bilang pulang ke rumah Tuhan gitu ya. Pulang bersama-sama dengan Tuhan, saya mau. Maka waktu dia merasakan suasana Tuhan itu masih remaja banget. Dia mulai menyembah, waktu dia menyembah dia mati, orang bilang. Saya nggak ada di situ, saya nggak tahu. Jadi waktu dia mati, dia pergi ke satu kota yang indah sekali. Apa yang dia lihat? Dia bilang, pertama saya takut, saya kemana? Begitu dia masuk satu kota dan dia melihat apa? Dia melihat seseorang berdiri di depannya, dia tidak bisa melihat wajah itu. Dia melihat, dia dalam keadaan takut. Berhenti takutnya ketika tangan itu menjamah tubuhnya. Dan waktu tangan itu menjamah tubuh Betty ini, yang dia lihat tangan berlubang terpaku. Dia melihat dua-duanya tangan berlubang terpaku. Hilang rasa takutku dan tidak lama dia sadar dan dia sembuh dengan sempurna. Saudara, sampai hari ini saya yakin, sebagaimana aku pergi, kata Tuhan Yesus, dari atas bukit, aku akan kembali dalam keadaan yang sama. Tangan berlubang itu sampai hari ini penuh dengan kemuliaan. Dan tangan yang berlubang itu penuh dengan kemuliaan. Gak ada lagi tetesan darah dari tangan itu, tapi penuh dengan kemuliaan sebagai tanda bahwa dialah Yesus Tuhan. Kuasa kebangkitannya akan terus berada di tengah-tengah iman yang terus naik di hadapan Tuhan. Gantungkan harapan sepenuh kepada Tuhan. Apapun yang kita alami dalam hidup ini, kuasa kebangkitan mendampingi engkau. Amin. Kita berdoa. Kita masih di dalam doa. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kuasa kebangkitannya tidak pernah meninggalkan kita. Kuasa kebangkitannya terus bersama-sama dengan langkah hidup kita. Haleluya Yesus. Ibu Yuli berdoa setelah dengar firman Tuhan. Bapak di surga Tuhan, terima kasih Bapak atas firman Tuhan yang telah disampaikan hamba-Mu ya Bapak. Di tahun Tuhan kami mempunyai Allah yang hidup ya Bapak, Allah yang bangkit di antara orang mati ya Bapak. Oh Tuhan, kami bersyukur, kami mencintai-Mu ya Bapak sebagai Tuhan dan Allah kami ya Bapak. Bapak di surga, kiranya firman yang telah ditanamkan Tuhan boleh bertumbuh dalam hati kami ya Bapak, dan kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku dari firman Kau ya Bapak. Terima kasih Kau juga berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Kau pakai lebih hari lebih heran lagi ya Bapak. Kau cukupkan segala kebutuhan ya Bapak. Terutama Kau berikan kesehatan yang baik pada hamba-Mu ya Bapak. Dan pujilah nama Kau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur ya Bapak. Haleluya Yesus, amin. Amin. Kita akan melanjutkan ibadah kita dengan silakan jalan persembahan. Yang bertugas untuk persembahan.
untuk doa persembahan untuk saudari Neti yang berdoa. Aku di surga, kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan beri bagi kami, dan saat ini Tuhan kami telah memberikan persembahan sebagian dari berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Dan kami berdoa biar persembahan Tuhan boleh dipakai untuk setiap pelayanan di tempat ini, dan terlebih-lebih Tuhan boleh juga dipakai sebagai saluran berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Bukan setiap tangan-tangan yang memberi dan mencukupkan apa yang mereka perlukan. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Pengumuman. Ada yang berulang tahun? Gak apa-apa, besar kecil boleh yang mau didoakan. Coba Mbak Dina yang baik, tolong dilihat mungkin orang yang malu bangun. Ada yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Ya, siapa lagi? Ada lagi Willy malu mau ke belakang atau mau ke depan ya dong? Oh dia gak ulang tahun? Hah? Masih lama. Oh masih lama ya, nanti aja doanya. Dari sekarang kenapa gak ada? Enggak. Oke, kita berdoa buat Yang semacam doakan mereka kemarin mereka ulang tahun 1 tahun sekitar kemudian. Oke, kita berdoa dalam nama Yesus, berkati Ibu Kimlan Tuhan. Berikan dia kesehatan dan kekuatan. Dengan pertolongan Tuhan, biar dia menjadi bijak, menjadi luar biasa. Tuhan beserta dengan Kimlan. Tuhan menolong dia. Terima kasih Tuhan, umur yang Tuhan berikan biar dia sehat. Berkati dia Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan tolong, amin. Tuhan berkati ya. Baiklah. Pengumuman dari gereja kita Jumat ada doa. Emang selama ini nggak banyak orang yang paling rajin Neti. Gak apa-apa. Kalau mau datang lebih bagus lagi jam 7 tepat kita mulai. Nggak lama kok ya. Baiklah. Kemudian hari Minggu kita tetap ada ibadah. Seperti hari ini kita mau berkorban buat Tuhan. Kalau Maria fajar-fajar berani pergi ya, kita jangan ada yang terlambat. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan masuk di dalam doa. Ada beberapa yang masih jangan jenuh, doakan mereka. Kita berdoa buat adiknya Yuli yang namanya Santi. Ya, Bu Yuli juga ada di tengah-tengah kita yang sudah ketiga bulan ini dalam keadaan yang sama ya Ibu Yuli. Masih belum sadar diri. Bulan yang ketiga. Kita tutup mata, ada beberapa doa. Saya berikan doa untuk Santi, Ibu Santi kepada Jen. Kemudian kita mau berdoa buat Tante Heni. Udah berhari-hari saya ke sana. Saya melayani dia, saya mau kalau dia tutup mata bersama-sama dengan Tuhan. Karena saya juga melihat situasi yang sangat lemah dari dalam tubuhnya. Tapi saya menangkap satu hal, Tuhan berikan dia masih ada sampai hari ini, supaya keluarganya bisa melayani mama yang sudah mau berpulang. Ya, kita doakan biar keluarganya juga tetap setia dalam pelayanan. Doa ini saya minta didoakan oleh Ibu Mei. Masih ada lagi yang butuh doa, angkat tanganmu. Untuk apa aja nggak masalah, kalau itu nyangkut hidup kita gitu, nyangkut hidup kalian. Kita berdoa buat anaknya Mbak Tini. Ini kayak guru sekolah minggu yang harus doakan. Neti berdoa untuk Raymond yang sedang mau masuk di rumah sakit. Ya, kemarin saya juga udah kunjungi. Saya lama di sana kemarin. Dia kena sakit tipes. Ada di Ciputra saat ini, doakan dia. Oke, kalau saya lupa ada lagi yang mau didoakan? Ya silakan, kita tundukkan kepala. Yang sudah saya sebut silakan doa satu-satu. Kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami menyerahkan Ibu Santi ke dalam tangan kasih Tuhan. Sudah hampir 3 bulan hamba berbaring, tidak sadarkan diri setelah kecelakaan yang hamba mengalami.
Karena itu kami berdoa dari tempat ini dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tahu keadaan Ibu Santi semuanya. Kami mohon belas kasihan daripada Tuhan untuk menjamah hamba-Mu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, karena Engkau sudah menyelesaikan segala sesuatu di kayu salib, dan Engkau mengatakan bahwa oleh bilur-bilur-Mu kami mendapatkan kesembuhan. Karena itu kami berdoa menyerahkan Ibu Santi ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan sama dia di dalam nama Tuhan Yesus. Kami rindu keselamatan yang daripada Tuhan. Pengorbanan Tuhan di kayu salib juga dialami oleh anakmu ini, dialami oleh Ibu Santi, yang menerima keselamatan daripada Tuhan, membuka hati, menerima keselamatan daripada Tuhan, dan dia mengalami jamahan dan bilur Tuhan yang menjamah memulihkan dia dengan sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Dari tempat ini kami berdoa dan kami percaya Roh Kudus berkarya di sana, melawat dia, melawat, menguatkan dia, menyembuhkan, memulihkan. Engkau yang tahu bagian-bagian tubuh yang terganggu, syarat-syarat yang terganggu. Kami berdoa Tuhan sama dan kuasa darah Tuhan. Kami percaya dengan iman kami menerima kesembuhan bagi Ibu Santi di dalam nama Tuhan Yesus, dan keselamatan terjadi bagi keluarga ini, bagi dirinya dan bagi keluarganya. Terpujilah nama Tuhan, berkati juga Ciuli dan keluarga sedang di dalam kehidupan mereka. Mereka boleh menyaksikan kasih Kristus bagi keluarga besar, sehingga keluarga juga terbuka dan menerima kasih karunia Tuhan dalam hidup mereka. Kami berdoa, kami percaya mereka adalah terang Kristus di dalam keluarga mereka. Melalui hidup mereka, keluarga ini akan dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus. Kami bersyukur dan doa, kami percaya saat ini Allah sudah berkarya dan terus berkarya. Bapa di surga, berkenan kepada Tuhan. Minta belas kasihan-Mu Tuhan, terutama untuk Tante Heni. Kami tahu Tuhan Engkau mengasihi Tante Heni Tuhan. Engkau lebih mengasihi dari segalanya Tuhan. Hidup Tante Heni Tuhan. Untuk itu Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, kami tahu Engkau sudah memberikan yang terbaik buat Tante Heni. Engkau memberikan juga waktu yang terbaik buat Tante Heni Tuhan. Kami percaya Bapa ada rencana yang terbaik Tuhan untuk keluarga ini Tuhan. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu untuk keluarga yang mengurus Tante Heni Tuhan. Terutama untuk Heni, untuk Abbas, Edwin, serta pembantu yang membantu Tante Heni sehari-hari Tuhan. Berikan Bapa kekuatan, kesehatan, kesabaran Tuhan untuk merawat mama yang terkasih Tuhan. Kami percaya Tuhan waktu Tuhan yang terbaik buat Tante Heni Tuhan. Kami serahkan juga keluarga besarnya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruhnya dalam tangan-Mu. Kami serahkan waktu yang terbaik dalam tangan-Mu. Pujilah nama Yesus. Bapa di surga, saat ini dari tempat ini kami bersatu hati berdoa dan menyerahkan kami kasih dalam tangan kasih Tuhan Raymond yang saat ini sedang kembali dengan rumah sakit Putra karena tipes yang dialami oleh Yesus. Bapa di surga, kelemahan tubuh dari anak-Mu, dan kami bersatu hati memohon pemulihan dan kesembuhan daripada Tuhan terjadi bagi Raymond. Kami berdoa untuk setiap tim dokter yang menangani dan setiap persoalan yang Yesus. Biarlah itu boleh menjadi saluran penyembuhan bagi dia Tuhan. Kami mohon jamahan-Mu terjadi bagi Raymond. Berkati juga orang tua yang merawat dia Tuhan, berikan kesehatan yang baik kepadanya. Kami percaya bahwa mujizat itu terjadi bagi dia, mengangkat setiap sakit, penyakit dan kelemahan tubuh yang dialami oleh Raymond. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dia ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa, kami menyerahkan Raymond ke dalam tangan kasih-Mu. Amin. Terima kasih Bapak untuk kebaikan Tuhan yang menyertai kami dari waktu ke waktu. Pagi hari ini, seluruh jemaat yang hadir, kami percaya Tuhan memberkati satu persatu. Yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang mengalami persoalan berat. Kami percaya bahwa Allah bangkit dari antara orang mati, ada menyertai kami dan membuat kami bangkit dan penuh dengan kemenangan. Usaha pekerjaan anak-anak Tuhan, Tuhan berkati semuanya. Yang hadir tidak ada satupun yang tidak diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan melanjutkan acara dengan anak sekolah minggu. Kami percaya bahwa Tuhan menyertai para guru dengan kuasa kebangkitan dari Kristus,
sehingga anak-anak ini pun diberkati dengan kebangkitan Yesus. Sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing, tapi kami tetap percaya bahwa Allah beserta dengan kami sampai akhir hidup kami. Pujilah Tuhan yang begitu baik bagi kami sekalian. Jemaat yang kasih di dalam Tuhan Yesus, arahkanlah hatimu di hadapan Tuhan untuk menerima berkat yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Haleluya Yesus. Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada, keluar masukmu, usaha pekerjaanmu, kesehatan dan kekuatanmu. Terimalah berkat Tuhan yang menyertai engkau. Bahkan damai sejahtera di dalam persekutuan dengan kuasa Roh-Nya yang kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai Maranatha di dalam nama Tuhan